صلاة الله وسلام الله على طه رسول الله صلاة الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لحضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام سيدنا وشيخنا ومعلمينا وأستاذنا خصوصا مصنف هذا الكتاب الشيخ عبد الصمد باليمبا الشيخ عبد القادر آل جيلاني شيخنا من أخواتي محمد بن عبد الكريم السمان البريد الشيخ ولد البديل الشيخ عمر البدلي جيد السببي الشيخ محمد شهوان عبد البديل الشيخ الزيني بن عبد الغني البجري سمو الياس من جليل ورانا مصنف جليل وعلم جميل وسلم أخوات سمو الرحيم الشيخ محمد بن محمد بن البديل جميل جميل الحمد لله يعلي الجنة وينفعنا به بعلومهم وأسرارهم ونبغتهم وامتالهم وخصوصياتهم وقراراتهم باب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه بالدارين آمين ثم قال mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah pada sore hari ini di kemarin ini kita sama-sama berkumpul di Masjid Al-Mubarakah untuk menuntut ilmu agama, salawat dan salam takwa kita dengan kebenaran dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat keluarga beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah majelis ta'lim rahimakumullah, saya juga berniat kita beriktikaf di masjid ini. Nawaitu an a'taqiba fi hadzal masjid sunnatullahi ta'ala. Sajaku beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah berkat doa pian ulun mengerjakan umrah dan ziarah ke Tarim, Yaman dan ziarah ke Mesir dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih dia mendoakan. Cuma ada masih batuk lagi. Selama di kiau semuaan salam pian ulun sampaikan di muka makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat-tempat mustajab, di tempat doa kita mudah-mudahan semuaan berjamaah pengajian di Masjid Mubarakah kemarin Jumat kasih itu juga berdatang di Makkah, di Madinah, alhamdulillah, di Tarim itu pintunya digeser supaya tertutup aslinya digeser pintunya. Nah, nyaman dingin. Jadi di Madinah nyaman, di Makkah nyaman selama 3 hari, di Makkah 3 hari, kemudian terbang ke Tarim itu 7 hari.
tarik di negeri Bapak di Seribu Wali tarim itu ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syairillah 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 ya dari situ pakai muqaddam Ahmad bin Isa Nabi Hud Nabi Hadun pengarang Maulid Al-Rashid di sini namanya kita sebulan ditarik itu ada habis bajian seminggu aja masih banyak lagi tertinggal. Kemudian ke Mesir itu ziarah kepada makam Nabi Daniel, kemudian makam Luqmanul Hakim, kemudian makam Athaillah Ibn Athaillah pengarang hikam, kemudian mengarang Burda Muhammad Busiri, kemudian itu ada Ibnu Abbas Mursi, kemudian ada kepala Sayyidina Husain Imam Syafi'i itu di Mesir. Alhamdulillah kita berdatang kita ziarah berdoa kita dan pasangan kumpulkan duitnya 52. Insyaallah namanya diniatakan berangkat aja. Diniatakan. Tapi lama berangkatnya. Kada tahun ini tahun depan. Mudah-mudahan pada tahun depan. Dan dia itu berkat wali-wali Allah Ta'ala. Berkat wali-wali Allah Ta'ala. Mudah-mudahan berkat kita mengaji, berkat kita duduk di sini, berkat kita mengagungkan wali Allah Ta'ala, kawan ziarah Makkah, Madinah dan ke Tarim dan ke Mesir. Amin ya rabbal alamin. Didoakan juga seberdaan. Alhamdulillah. Nah, kita buka pelajaran kita selanjutnya. Masih lagi tentang wali-wali Allah Ta'ala nih. Dan sugiannya bagi orang yang telah sampai kepada martabat ini. Ini pada kisah wali Allah Ta'ala nih. Naka ini gawiannya, naka itu nafsunya. Nafsu yang kita ketahui itu ada semalam itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah ammarah, ini selalu menyuruh nang marah-marah aja, ammarah. Nah, kalau bagus-bagus saja. Yang kedua nafsu lawamah, ininya nafsu ini kadang hendaknya berbuat dosa nafsunya, tapi tak buat juga, tak jadi juga, ngarannya lawamah. Kadang tujuannya berbuat maksiat tapi tak gawe. Nah, kalau yang ketiga adalah mutmainnah. Mutmainnah ini kadada lagi tak geretek hati berbuat maksiat, kebaikan aja. Nah, ini kepada wali-wali Allah dan kepada nabi-nabi Allah. Nah, tapi ada adalah Syekh Qasim Al-Habib itu mengklasifikasi martabat nafsu itu ada 7. Yang pertama nafsu ammarah namanya. Yang kedua itu nafsu lawamah. Yang ketiga itu nafsu mulhamah. Nah, ini masih kita bicarakan tentang nafsu mulhamah ini. Dan sebianya bagi orang yang telah sampai kepada martabat ini bahwa ia membanyakkan zikir. Zikir apa? Itu ya Allah Ta'ala. Huwa itu ya Allah. Dia itu ya Allah.
Dia menciptakan langit dan bumi. Dia semuanya yang berbuat wujud. Dia yang kekal. Dia yang hidup. Dia yang baqa. Dia yang maha pengenal. Dia Allah. Dan terkadang disebutnya dengan nafi dan isbat, yaitu lahu illahu, tidak ada dia kecuali dia, itu Allah, dengan mad, dengan panjang, la huwa illa huwa, tidak ada dia kecuali dia, yaitu Allah. Dan waw pada huwa itu serta membanyakkan ia zikir, la huwa illa huwa, panjang. Serta membanyakkan ia zikir itu karena tiada memberi bekas zikir Allah itu melainkan dengan banyakkan zikir yang jihar. Jadi berzikir nang jahar karena memberi bakas ke dalam hati, serta dengan kuat dan membanyakkan zikir hati supaya sampai ia kepada martabat nafsul mutmainnah. Dan sugiannya dihadirkan di dalam hati pada ketika berzikir, artinya dihadirkan, diingatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada yang hidup kecuali Allah, tidak ada yang memberi kecuali Allah, tidak ada yang mematikan kecuali Allah, tidak ada yang menyehatkan kecuali Allah, tidak ada yang menyakitkan kecuali Allah, tidak mati, la ilaha illallah, dan tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah, tidak ada. Nah, ingatakannya itu hadir dengannya dalam hati pada ketika berzikir. Huwa ini nang orang nang martabat nafsunya mulhamah, hatinya kayak itu. Dan itu kan jadi huwa itu akan semata-mata wujud Allah yang mutlak, seolah-olah ia melihat dengan mata hatinya akan Allah Ta'ala. Jadi melihat Allah Ta'ala itu dengan mata hati. Yang tiada baginya warna, dan tiada baginya tempat, dan tiada baginya jisim, dan tiada baginya misal pada suatu yang baru ini. Ini jilid kita ketiga ini masalah Allah Ta'ala. Jadi karena jilid yang pertama itu masalah sembahyang, masalah puasa, masalah macam-macam. Kemudian jilid yang kedua itu muamalah dengan manusia. Yang ketiga ini adalah dengan Allah aja lagi. Hatinya kepada Allah aja lagi. Kita tahu barang kayak itu orang, hati orang, kayak itu nafsu orang, itu barang dahulu. Orang nangka halwat. Dan sugiannya dihadirkan akan di dalam hati pada ketika berzikir, lahu illahu, itu tiada yang mewujud, hanya Allah Ta'ala. Jadi dinafikan segala yang lain daripada Allah Ta'ala itu pada hatimu itu, dan diisbatkan semata-mata wujud Allah Ta'ala. Nah ini nang orang nang nafsu mulhamah, nafsu mulhamah. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah itu punya berhalwat. Kalaunya Imam pakai muqaddam itu ada masjidnya, ada halwatnya. Masuk kita ke situ, halwat sini itu. Halwat sini itu tingginya itu kurang tinggi, dan tempatnya itu seawal aja, tidak seawal, sama sujudan hingga situ aja. Nang tempat halwatnya nang berzikir hubungan wali-wali Allah Ta'ala.
dan kada masuk matahari. Nah, jadi itu tempat keluarnya jauh dari keramaian orang. Nah, itu dipilih. Jadi kita masuk ke situ di berkatnya. Kemudian ada juga di Mesir itu tempat khalwat Nafisah, cucu Rasulullah SAW di Mesir. Jadi kita tempat melihat situ, mengambil berkat duduk di situ. Khalwat Siti Nafisah. Nah, jadi orang yang nafsunya sudah dekat dengan Allah itu kada ada lagi yang lain, kada ada lagi nyatu nafsu dunia, kada ada lagi, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya ngarannya kada ada lagi nang berzikir aja lagi, duduk di khalwat. Khalwat pakai muqaddam di dalam di tarim. Khalwatnya halus. Kemudian kita pian berkat sama juga kita telah melihat berkat belajar dengan orang yang hati orang yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aja dirinya tuh. Yang keempat, nafsul mutmainnah. Nah, naik nilainya namanya. Maka perjalanan itu ma Allah, yakni serta Allah, hati orang nih mutmainnah nih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai ya ayyuhan nafsul nafsu yang tenang, kembalilah irji'i ila rabbiki, kepada Tuhan engkau. Jadinya Tuhan aja lagi. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan engkau dalam keadaan ridha, mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu itu kepada hamba-hambaku, menjadi hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi, jadilah engkau itu kepada hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kamu itu ke dalam surgaku. Kamu masuk surga itu surga mana kan? Yang penting masuk surga. Nafsunya nafsu mutmainnah. Nah, orang berjalan sama Allah itu serta Allah dan alamnya itu, yaitu hakikat Muhammadiyah. Itu alamnya, kada alam dunia lagi. Yaitu ibarat daripada zat Allah Ta'ala dan sifatnya itu. Jadi lihatnya lagi, hamuan yang ada itu sifat Allah Ta'ala pada martabat ta'yin awal, dan yaitu dinamakan martabat wahdah, dan tempatnya itu di dalam sir, dan halnya itu yaitu tetap hati kepada Allah Ta'ala. Di hatinya itu kepada Allah Ta'ala, semua yang dilihatnya itu inya keingatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahasia Allah Ta'ala intinya. Nah, itu di hatinya. Melihat juga manusia, tetapi hatinya itu melihat Allah Ta'ala. Dan wiridnya itu setengah daripada beberapa rahasia syariat, yakni batin ilmu syariat, yaitu ma'rifah ilmu hakikat dan sifatnya judi, yakni murah hati, dan tawakal dan helim, pemurah orangnya. Nah, ada tahu apa-apa berbagi terus. Nah, kayak Habib Umar Presiden memakani setiap Jumat manusia makan. Pas kami datang hari Jumat itu di wadah Habib Umar bin Hafiz dimakan di sini, makan, imbah makan 4 belajaran, imbah belajaran berdoa lalu selamat. Nah, makan Yunan setiap Jumat. Makan makanannya nyaman, nasi samin, iwak kambing. Makannya betalang, ba-4, bisa juga ba-5, bisa juga ba-6. Ba-5 aja kada habis, tokok mah misalkan. Iya, ada habis juga, berkat namanya.
makanan. Nah itu orang kayak itu martabatnya pamurah. Nah pada ekor kambing itu disembelih, kebanyakan manusia dimakani. Jud yakni murah hati. Nah hatinya itu benar-benar sarik dan tawakal kepada Allah. Dan hilm itu lambat marah, yakni tiada lakas marah. Dan ibadah, kuat ibadahnya. Lamanya malam Jumat itu 10 kali ada azan. Jam 3 azan, jam 4 sampai setengah 5 anjar. As-salatu khairun minan naum. Di situ azan subuh jam 4. Subuhnya itu jam 4 lewat 5 menit. Subuh. Di jam 3 itu sudah azan. Bangunan dah orang. Kada ada istilah dunia nih. Ada. Rumahnya banyak tanah aja. Tanah rumahnya. Internet nih kada tapi aktif. TV itu ada sinyalnya TV. Jadi kada tahu di dunia luar. Internet kada kayak hari kita nih nyaman. Itu wifi kada udah wifi aja. Di Bandung kada ada sinyalnya. Nah itu kada tahu kurang artinya. Hanya beribadah aja. Dan syukur beribadah, syukur dan ridha dengan qada Allah Ta'ala. Dan sabar atas karena bala. Itu bangda amalan kita. Namanya dapat nikmat, syukur, ridha. Ujar guru sekumpul nang ridha ni nang alih. Kita jadi hendak na nyaman-nyaman terus. Nah, pak diberi Tuhan nang kada nyaman. Nah itu ridha lah jadi. Syukur kawalah ridha dengan qada Allah Ta'ala. Nah orang yang nafsu mutmainnah ini syukur terus dengan qada Allah Ta'ala. Kada ada istilahnya mengeluh kada. Itu sifatnya sudah kada pernah mengeluh. Itu sifat nafsu mutmainnah. Kalau bang sakit kepala mengeluh, aduh umat ini mati dulu aku, kenapa Tuhan ini menyakitkan aku, mana kada duit sudah, mana sakit pulang kepala, mau benar ini. Nah itu kada pernah. Nah ini nafsu mutmainnah ini. Atas kana bala, sabar atas kana bala, dan berperangai ia dengan perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nafsu mutmainnah ini. Dan mengikuti akan segala perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala perbuatannya Nabi. Ini nafsu mutmainnah. Dan adalah maqam ini yaitu maqam tamkin, yakni tetap, dan maqam ainul yaqin, dan maqam iman yang kamil. Iman yang sempurna. Kalau dia apa lagi orang ini? Namanya nafsu mutmainnah. Dan sugianya bagi seorang yang telah sampai kepada maqam martabat ini, yaitu membanyakkan zikrullah Ta'ala, haqqun hak. Sama ada dengan huruf nida atau tiada. Ya haqq, ya haq, ya haq. Itu zikirnya nafsu mutmainnah. Kayak itu orang. Yang kelima nafsu radiyah namanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, keluarga-keluarga kita, jiran tetangga kita di sini diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membaikkan nafsu kita. Amin ya rabbal alamin. Ala diniyah al-Fatihah.